Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian praktikum teknologi One mengenai implementasi jaringan MPLS Telkomnet menggunakan mikrotik. Pada proyek ini, kami membangun sebuah infrastruktur jaringan MPLS yang terdiri dari router core, provider edge, dan customer edge. Jaringan ini dirancang untuk menghubungkan beberapa lokasi pelanggan, yaitu jaringan IPB dan UI, menggunakan layanan VPLS atau Virtual Private LAN Service yang berjalan di atas jaringan MPLS dengan mekanisme signaling menggunakan BGP. Selain membangun konektivitas antar lokasi pelanggan, kami juga mengimplementasikan sistem monitoring jaringan menggunakan SNMP, Syslog, dan NetFlow sehingga administrator dapat melakukan pemantauan performa jaringan secara real time. Dan adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, itu yang untuk membangun prototipe jaringan MPLS Telkomnet sesuai dengan topologi yang diberikan. Kemudian yang kedua, itu adalah untuk menghubungkan jaringan LAN, pelanggan IPB dan UI menggunakan teknologi VPLS over MPLS. Kemudian yang ketiga, itu berfungsi untuk mengimplementasikan routing protokol OSPF, MPLS LDP, BGP, RIP sesuai dengan fungsi masing-masing perangkat. Kemudian yang keempat, untuk menerapkan sistem monitoring jaringan menggunakan SNMP, Syslog, dan juga NetFlow. Kemudian yang kelima, itu untuk memastikan seluruh site pelanggan dapat saling berkomunikasi sesuai dengan skenario yang diberikan. Untuk pembagian tugas dalam kelompok kami, Saya, Naila Syarifah Sagala, bertanggung jawab melakukan basic configuration pada seluruh router. Saya Amar Hudzafa bertanggung jawab melakukan konfigurasi OSPF dan MPLS LDP pada router core dan provider edge. Saya Nabil Zulfanersani bertanggung jawab melakukan konfigurasi internal BGP dan VPLS pada sisi provider edge. Saya Nurhalifa bertanggung jawab melakukan konfigurasi IP address dan routing RIP pada sisi customer edge. saya Kelvin Umbo bertanggung jawab melakukan konfigurasi dan pengujian monitoring menggunakan SNMP, Syslog, dan NetFlow. Selanjutnya, presentasi akan dimulai dari basic configuration yang akan dijelaskan oleh Naila Syarifah Sagala. Oke. Kita stop dulu.
Pada bagian ini, saya akan melakukan verifikasi basic configuration yang telah diterapkan pada seluruh perangkat dalam topologi MPLS Telkomnet. Basic configuration merupakan fondasi dari seluruh layanan jaringan yang akan dijalankan. Sehingga sebelum masuk ke konfigurasi SPF, MPLS LDP, BGP, maupun VPLS, perlu dipastikan bahwa konfigurasi dasar pada setiap router telah sesuai. Pada tahap ini, saya akan melakukan 3 verifikasi utama, yaitu verifikasi identity router, verifikasi interface loopback, dan verifikasi IP address. Verifikasi utama yang pertama adalah memastikan bahwa setiap router telah memiliki identity yang sesuai dengan topologi. Pada terminal mikrotip, kita dapat melihat di sini ada IPB Dramaga, UI Salemba, IPB Diploma, IPB Baranang Siang, UI Depok, PE3, PE2, PE1, C3, C2, dan C1. Identity ini digunakan sebagai penanda setiap perangkat agar mudah dikenali ketika melakukan konfigurasi, monitoring, maupun troubleshooting jaringan. Selanjutnya, saya akan memverifikasi interface loopback yang digunakan pada router. Loopback merupakan interface yang virtual yang nantinya digunakan sebagai router ID untuk layanan routing dan MPLS. Untuk melakukan pengecekan, saya menjalankan command interface bridge print. Pada output tersebut dapat dilihat bahwa interface bridge dengan nama loopback. Hal ini menunjukkan bahwa loopback interface telah berhasil dibuat pada router. Loopback digunakan karena memiliki karakteristik yang selalu aktif selama router berjalan, sehingga sangat cocok digunakan sebagai identitas router pada jaringan MPLS. Tahap selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh interface telah memperoleh IP address yang sesuai dengan desain jaringan topologi. Di router C1 ini, kita masukkan command IP address print. Nah, dapat dilihat outputnya. Di sini ada 10.10.2.1, yaitu interface loopback, lalu 10.100.2.1, yaitu Ether1, 10.100.2.5, yaitu Ether2, dan 10.100.2.14, yaitu Ether3. Alamat-alamat tersebut telah sesuai dengan addressing plan yang digunakan pada topologi MPLS Telkomnet. IP address pada loopback digunakan sebagai router ID, sedangkan IP address pada interface fisik digunakan untuk komunikasi antar router dalam jaringan. Dari hasil verifikasi ini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi IP address telah berhasil diterapkan dengan benar. Setelah seluruh konfigurasi dasar diverifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas antar router yang saling terhubung secara langsung. Pengujian dilakukan menggunakan ping dari router C1. Kita ping ke router C2 dengan command ping 10.100.2.2. Berhasil reply, lalu kita pengujian ke router C3 yaitu ping 10.100.2.6. Berhasil reply juga. Dan yang terakhir kita ping ke router PS 10 ping 10.100.2.13. Dan berhasil reply juga. Kesimpulannya, reply berhasil diterima sehingga koneksi antara core router dan provider edge dapat dipastikan telah terhubung dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amar Hudzafah. Baik, terima kasih Naila. Saya Amar. Saya akan menjelaskan secara detail konfigurasi OSPF dan MPLS LDP yang berjalan di sisi core router, yaitu C1, C2, C3, dan juga di sisi PE router, yaitu P1, P2, dan P3. Sebelum masuk ke komen, saya jelaskan dulu hubungan antara OSPF dan MPLS LDP dalam jaringan ini. OSPF bertugas membangun reachability antar sebuah router di dalam MPLS core, khususnya agar setiap loopback router bisa saling dikenal. Tanpa OSPF, LDP tidak bisa membangun session karena tidak tahu cara mencapai loopback router tetangga.
MPLS LDP kemudian bekerja di atas ASPF setelah loopback semua router saling reachable. LDP akan membangun session dan mendistribusikan label untuk setiap prefix sehingga paket bisa di-forward secara MPLS di dalam core. Nah, baik kita mulai dari router C1. Pertama, kita akan memverifikasi pada OSPF instance ya. Kita verifikasi routing OSPF instance PR. Nah, bisa dilihat di sini yang perlu diperhatikan adalah router ID-nya yang bernilai 10.10.2.1 yang sama persis dengan IP loopback C1. Kenapa router ID harus pakai loopback? Karena router ID adalah identitas permanen router dalam domain OSPF. Kalau kita pakai IP interface fisik dan interface itu down, router ID bisa berubah atau hilang, yang bisa menyebabkan OSPF adjacency collapse. Dengan loopback, selama router hidup, router ID tidak akan pernah berubah. Nah, untuk selanjutnya kita akan memverifikasi OSPF network dengan routing OSPF network pair. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 network yang di-advertise, yaitu 10.10.2.1. Nah, ini sendiri 10.10.2.1 ini adalah loopback C1 yang dimana ini nih di-advertise agar router lain bisa mengetahui keberadaan C1 dan bisa membentuk LDP session ke loopback ini nantinya. Nah, kemudian ada network 10.100.2.0 itu link dari C1 ke C2 melalui Ether 1. Kemudian ada 10.100.2.4 itu link dari C1 ke C3 melalui Ether 2, dan ada 10.100.2.12 itu link C1 ke P1 melalui Ether 3. Semuanya masuk ke area backbone atau area 0. Dalam desain OSPF single area ini, semua router berada di area yang sama sehingga setiap router memiliki topologi penuh terhadap seluruh jaringan core. Nah, kemudian kita akan memverifikasi untuk OSPF network. Kita ketik routing OSPF neighbor print. Nah, kita perhatikan pada kolom status yang kita harapkan adalah full. Stateful berarti dua router sudah selesai melakukan pertukaran LSE atau link state advertisement, dan database topologi keduanya sudah sinkron penuh. Ini full. Nah, kemudian kita akan memverifikasi IP root-nya menggunakan IP root print. Nah, printnya ini menampilkan routing table hasil OSPF. Ya, nah, kita bisa melihatnya yang diawali oleh huruf O itu adalah rute yang dipelajari melalui OSPF. Yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah apakah semua loopback router lain sudah masuk ke routing tabel C1. Bisa kita lihat di sini ada 10.10.2.2 itu loopback C2, 10.10.2.3 itu loopback C3, ada 10.10.2.4 itu adalah loopback P1, 10.10.2.5 itu adalah loopback P2, dan 10.10.2.6 adalah loopback P3. Nah, kalau semua loopback sudah muncul di routing table, berarti OSPF sudah benar-benar convergent dan LDP bisa memulai proses membangun session. Selanjutnya, kita akan memverifikasi MPLS LDP-nya menggunakan MPLS LDP print. Nah, di sini ada dua hal utama yang kita perhatikan. Yang pertama adalah enable yes, yaitu untuk memastikan LDP sudah aktif di router ini.
Kemudian ada transfer address yang menuju kepada alamat 10.10.2.1. Ini adalah IP loopback C1 yang digunakan sebagai endpoint LDP session. Selanjutnya kita akan memverifikasi MPLS LDP interface menggunakan MPLS LDP interface print. Nah, di sini LDP hello adalah mekanisme discovery router. Router mengirim hello paket ke alamat multicast LDP di setiap interface yang dikonfigurasi untuk menemukan LDP neighbor potensial. Pada C1, LDP hello dikirim melalui Ether 1, Ether 2, dan Ether 3, yaitu semua interface yang terhubung ke router lain dalam MPLS core. Nah, kalau ada interface yang tidak dimasukkan ke LDP, router di ujung interface tersebut tidak akan ditemukan sebagai LDP neighbor. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi terhadap MPLS LDP neighbor menggunakan MPLS LDP neighbor print. Nah, di sini kalau LDP neighbor sudah muncul di sini, artinya kedua tahap tersebut sudah berhasil. Bisa dilihat ada transport titik 4, titik 3, titik 2, yang berarti LDP neighbor sudah muncul di sini. Nah, lanjut kita akan memverifikasi forwarding table-nya menggunakan MPLS forwarding table print. Nah, disinilah inti cara kerja MPLS terlihat dengan jelas. Setiap baris tabel berisi label in, label yang diterima dari router upstream, label out, label yang akan dipasang saat meneruskan paket ke router downstream. Interface itu adalah interface keluar untuk paket tersebut, dan next hop adalah router berikutnya. Proses ini disebut label swapping. Paket datang dengan label tertentu, router membuka tabel ini, mengganti label lama dengan label baru, lalu meneruskan ke next hop. Tidak ada lookup routing IP sama sekali. Ini yang membuat MPLS jauh lebih cepat dari routing konvensional. Selanjutnya kita akan masuk ke router C2. Oke, kita sudah masuk ke router C2. Nah, di sini kita akan memverifikasi untuk OSPF neighbor print ya. Kita bisa mengetikkan command routing OSPF neighbor print. Nah, di C2, OSPF neighbor yang terbentuk seharusnya ada 3, yaitu C1, C3, dan P2. Sesuai topologi, C2 terhubung ke C1 via Ether 1, ke C3 via Ether 2, dan ke P2 via Ether 3. Semua harus berstatus full. Ini udah full, ini full, ini full. Oke, kita akan memverifikasi neighbor MPLS LDP neighbornya menggunakan MPLS LDP neighbor print. Nah, di sini LDP neighbor di C2 juga harus mencantumkan topologi yang sama. C1, C3, dan P2 harus sudah terbentuk sebagai LDP neighbor dengan session aktif. Kemudian kita akan verifikasi IP root-nya menggunakan IP root PR. Nah, kita verifikasi routing table C2 ini. Pastikan semua loopback router lain sudah masuk. Kalau semua loopback sudah ada dan LDP neighbor sudah terbentuk ke semua router, berarti LSP end-to-end dari PE ke PE sudah tersedia melalui core. Nah, lanjut kita ke router C3. Oke, kita sudah berada di router C3. C3 seharusnya memiliki neighbor OSPF dan LDP ke C1, C2, dan P3 sesuai topologi. Nah, berikut verifikasinya. Kita akan memverifikasi routing OSPF neighbor print-nya. Root OSPF neighbor print. Nah, verifikasi ini penting untuk memastikan tidak ada satupun link yang terputus dalam MPLS dalam core MPLS. Kita bisa juga memverifikasi MPLS LDP neighbor menggunakan MPLS LDP neighbor print. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke
PS1. Oh ini. Kita pindah ke PS1. Dimulai dari PS1, P-router memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari core router dalam hal LDP. Nah, kita verifikasi dulu OSPF neighbornya menggunakan OSPF routing di sini saya singkat saja agar tidak terlalu lama. OSPF neighbor P1 seharusnya hanya memiliki satu SPF neighbor, yaitu C1. Karena P1 hanya terhubung ke router core, berbeda dengan C1 yang punya 3 neighbor. Ini adalah desain yang umum dalam jaringan MPLS. PE berada di edge, hanya perlu koneksi ke 1 atau 2 P router, bukan full mesh ke semua router. Nah, lalu kita verifikasi LDP interface-nya. MPLS LDP interface PE. Nah, perhatikan bahwa di PS1 LDP hanya dikonfigurasi di Ether 1 saja, yaitu interface yang menghadap ke C1 di dalam core. Interface Ether 2 yang menghadap ke server monitoring dan Ether 3 yang menghadap ke CE tidak perlu menjalankan LDP, karena LDP hanya dibutuhkan di dalam MPLS core, bukan ke arah pelanggan. Lanjut, kita akan memverifikasi MPLS LDP neighbor print. PLS LDP PLS LDP print. Nah, di sini dikonfirmasi bahwa PS1 hanya memiliki satu LDP, yaitu C1. Nah, melalui C1 inilah PS1 bisa membangun LSP ke P2 dan P3 untuk keperluan tunnel VPLS yang akan dijelaskan oleh Nabil. Sebelum lanjut, kita akan memverifikasi satu komen lagi, yaitu untuk memverifikasi forwarding table-nya. Kita akan menggunakan komen MPLS forwarding table print. Nah, di forwarding table P1, yang paling penting adalah adanya label path menuju loopback P2, yaitu 10.10.2.5. Dan loopback P3 yaitu 10.10.2.6. Bisa lihat ini ke P1, ke P2, ini ke P3 loopbacknya. Kedua label ini adalah transport LSP yang akan digunakan oleh VPLS sebagai outer tunnel untuk membawa trafik pelanggan. Nah, selanjutnya keperluan tunnel VPLS akan dijelaskan oleh Nabil. Kepada saudara Nabil, dipersilakan.